Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk itu semua, berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini. Apalagi demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini. Kalau yang lain diduga ini itu bisa di-reshuffle, Muldoko ini udah jelas-jelas kok. Kapan di-reshuffle-nya Pak? Jadi kalau Pak Jokowi bilang mau cawe-cawe demi demokrasi Indonesia yang lebih baik, tunjukkan dong. Langkah pertama, reshuffle Muldoko dari KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bung kameramen, kenapa gembira amat? Apa ada apa nih? Iya Bu Alfian, alhamdulillah ya ceria aja sih Bu Alfian. Nah Bu Alfian, ada yang menarik Bu Alfian. Kisruh kepengurusan Partai Demokrat, MK tolak PK Muldoko. Nah, Muldoko ini kan kelihatan ya salah lah gitu. Jadi kelihatan orang media juga banyak yang menyampaikan Muldoko itu ingin menyerobot Demokrat. Nah pertanyaannya adalah, kalau itu tidak direstui oleh istana, kenapa Jokowi tidak mereshuffle Muldoko Bu Alfian? Karena kan sedikit banyak ini mencoreng Jokowi dong Bu Alfian. Karena dia ini kan staf kepresidenan Bu Alfian. Silakan Bu Alfian. Hargai, menghormati putusan-putusan yang sebelumnya, sekaligus juga menjadi semacam pengingat bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Pak Muldoko ini sudah 19 kali loh mengolah Partai Demokrat, tapi nggak berhasil. Itu pertanda, boleh dicari rekam jejak akademisnya gitu ya. Ente udah 19 kali ujian kagak lolos-lolos Pak. Harusnya udah selesai. Nah pertanyaan tadi kenapa beliau tidak dipecat? Saya pikir posisi Bung Kameramen ini sudah gaharu cendana pula. Ya, artinya Bung Kameramen punya pemahamannya sudah ada. Yang jelas Pak Muldoko sama dengan posisinya dengan Basuki Cahayapurnama. Ya, semua orang baca kok tulisannya Pak Dr. Marwan Batubara. Iya. Lebih dari 400 halaman buku tentang korupsinya Ahok. Tapi nggak diapa-apain, jadi sama aja. Jadi Muldoko nggak diapa-apain, memang ada apa-apanya gitu. Jadi buat pemirsa, untuk Demokrat semoga terus lakukan konsolidasi supaya bisa terus sinergi dengan Partai Nasdem dan Partai PKS agar kita terus bergerak untuk memenangkan Pak Anies Baswedan dan kerja-kerja lain sesuai dengan polise dan skala prioritas masing-masing komunitas atau masing-masing partai dan masing-masing tokoh-tokoh pergerakan. Ya, Bu Alfian. Nah, ini kan staf presiden ini kan masih orang sekeliling lah ya, kayak menteri gitu kan. Bisa jadi ditunjuk langsung juga oleh presiden. Nah, ya walaupun misalkan ya namanya orang terdekat kan memang biasanya di kita kan ini Bu Alfian ya, dari partai apalah, dari partai pendukung lah atau apalah. Tapi kan minimal bisa lah memilih yang benar-benar berkapabilitas Bu Alfian, berintegritas. Nah, kenapa Jokowi tidak melakukan itu Bu Alfian? Karena kalau saya mikir mau nyaplok partai lain, anak buah kita menyaplok partai lain, gagal, itu kan bikin malu. Kalau berhasil mungkin beda cerita, mungkin Jokowi senang, tapi ini gagal. Ini kan mencoreng muka beliau, dan beliau sama sekali saya lihat bisa jadi pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak mau respon. Itu gimana tuh Bung Alfian? Yang jelas kegagalan untuk membegal atau mencopet Partai Demokrat gitu kan bahasa yang pernah muncul. Iya. Ya, sebuah fakta bahwa memang sudah tidak cukup sanggup memberikan argumentasi yang logis untuk bisa mempertahankan kekuasaan, apalagi melanjutkan kekuasaan. Jadi dari saya, situasi yang sedang kita bicarakan ini memberikan kode keras kepada seluruh masyarakat secara positif. Ayo kita teruskan, gelorakan, semangatkan terus menghadapi pemilihan umum telah memanggil kita. Nah, terus nanti sebagaimana pernah terjadi, mari kita tuntut pemilihan yang transparan, jujur dan adil.
sehingga kita akan melihat bahwa yang menang adalah orang yang selayak dan seharusnya menang. Yang kalah adalah orang yang memang kalah, dan itu akan menjadi kado ya, kado untuk seluruh warga negara Indonesia bahwa pemerintahan atau penyelenggara pemilu telah berbuat sesuai dengan standar sistem kerja kepanitiaan pemilu KPUD maupun KPU pusat. Begitu, Bung. Ya, Bung Alfian, kalau menurut Bung Alfian, pemilihan orang terdekat presiden yang ideal itu sebetulnya seperti apa, Bung Alfian? Karena kalau misalkan nanti nih ya kita punya presiden baru, misalkan seperti Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Dayat, mungkin kalau menurut netizen pas untuk Menteri Agama atau Watimpres. Tapi kan lagi-lagi Bung Alfian, mereka bukan orang politik. Sangat mudah untuk beliau-beliau dibohong-bohongin, dibodoh-bodohi oleh orang yang ngerti politik. Nah itu kan apa Bung Alfian? Menjawab idealnya bagaimana KSP dan anggotanya, ya, Kepala Staf Kepresidenan, yang pertama, dia adalah orang yang hubungannya baik dengan Presiden. Kebaikannya berdasarkan iman, ilmu, dan chemistry, itu satu. Yang kedua, jangan diambil SDM yang KW. Betul. Jangan KW 1, KW 2. Kalau KW 9 jelas tidak lah ya. Jadi tidak KW 1, tidak KW 2, apalagi KW 3. Mudah-mudahan dipahami maksud saya. Yang ketiga, harus diambil dari berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi jangan sampai kita memanggil hanya karena hubungan baik, akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Dan saya melihat KSP yang sekarang ini relatif orang-orang yang bermasalah di tempat asalnya masing-masing. Kalau yang saya tahu, ya saya nggak sebut nama ya, pemirsa tahulah. Ini KSP ini jumlahnya ada 13-an orang yang bersamanya, mungkin kurang atau lebih, tapi sekitar itu, dan mereka sesungguhnya tidak menjadi orang istimewa di komunitasnya masing-masing. Cuman diistimewakan, bukan karena istimewa karena karakternya, karena kepribadiannya, karena kualitas kerjanya, itu nggak masuk kalau menurut pengetahuan saya yang juga berinteraksi dengan mereka di luar sebelum mereka menjadi Watimpres atau jadi orang yang dekat dengan lingkar presiden. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang ya bisa dibilang lah Bung Alfian, dari awal kan memang tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Dan ketika orang terdekat Jokowi melakukan kesalahan, Jokowi tidak mau disalahkan, yang salah menterinya. Lah, gimana ceritanya dah? Nah, itu kan jadi unik, aneh, dan banyak tanda tanya Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam lah ya, untuk menghadapi pemilu 2024? Karena dibilang dekat banget enggak, dibilang jauh juga enggak, dan dibilang semua juga belum tentu Bung Alfian. Nah, silakan Bung Alfian. Pemilu ini adalah sebuah proses yang telah ditentukan sendiri oleh pemerintah. Buat pemirsa, yang pertama kita tahu bahwa pemilu kita akan berlangsung dalam proses pencoblosan itu adalah bulan Februari tanggal 14 2024. Nah, kampanye akan dimulai sejak bulan November. November, Desember, Januari itu 3 bulan itu kampanye dengan 2 pola kampanye. Kampanye terbuka, kampanye tertutup, dan kampanye-kampanye dengan berbagai multimedia dan pola yang lain. Nah, kalau ditanyakan kepada saya apa dan bagaimana, ya yang jelas perjalanan ini harus memberikan satu semangat kata perubahan. Nah, kalau perubahan ya berarti nanti di KSP nggak ada yang dikit-dikit nangkepin orang. Itu mungkin permintaan dari saya kan gitu. Terus KSP sebaiknya jangan diambil orang yang minta-minta jabatan. Betul. Telusuri siapa yang punya kemampuan, mungkin dia nggak banyak omong. Atau kalau secara analis ekonomi bisa, kalau tidak Pak Riza Ramli, mungkin Pak Ihsanuddin Nursi. Ya, yang perempuan-perempuan banyak beberapa nama yang bisa difungsikan secara akademis seperti Ibu Khustul Maria. Artinya saya menyebut nama-nama ini sebagai bentuk catatan bahwa ketika nanti Pak Anies Baswedan menang, dia bisa ambil secara sedemikian rupa walaupun orang-orang tersebut secara fisik maupun secara keseharian tidak berdekatan dengan beliau, tapi dia punya kedekatan secara chemistry, secara intelektual, secara korps sebagai warga bangsa Indonesia. Itu yang bisa disampaikan. Dan untuk pemilu 2024, kita bermohon pada Allah agar terjadi satu kontestasi yang fair, berkeadilan, transparan, dan jujur. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.